Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Desti Rahmawati. Di video kali ini kita masih membahas terkait dengan soal kalkulus lanjut. Pada soal di video kali ini soal yang ketiga yang akan kita bahas berkaitan dengan persamaan diferensial. Untuk soal ketiga ini, jika teman-teman lihat di situ ada tahun, kemudian ada jumlah penduduk gitu ya. Ini hanya permisalan saja gitu ya, bahwasanya misalnya di tahun atau andaikan di tahun 2016 jumlah penduduknya itu adalah 500 ya. Kemudian di tahun 2017 semisalnya adalah 600 dan seterusnya sampai tahun 2021. Nah, dari soal nomor 3 ini kita akan mencari yang pertama adalah misalnya saya akan mencari K-nya dulu. K-nya untuk mencari K, jadi untuk 3A, soal nomor 3K, saya akan mencari nilai K ya, atau mencari laju rata-rata untuk tahun tertentu. Nah, karena di sini kita akan menggunakan yang namanya persamaan diferensial ya, persamaan diferensial untuk pertumbuhan atau jumlah populasi gitu ya, sehingga di sini menggunakan yang namanya dP per dt sama dengan K dikali PT. Nah, ini adalah persamaan diferensial ini. Dengan menggunakan persamaan diferensial ini, nanti kita akan mencari K-nya dulu atau laju rata-ratanya. Untuk mencari K-nya, berarti kita harus ketahui untuk solusi dari PD yang kita miliki, yaitu dP per dt sama dengan K dikali PT. Itu solusinya adalah seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya untuk teori, untuk memperoleh solusi dari persamaan diferensial ini. Nah, di sini langsung saya tuliskan untuk solusinya itu adalah PT sama dengan P0 dikali E pangkat KT. Yang ini dimana P0-nya itu adalah P ketika T-nya itu adalah 0, seperti itu. Nah, karena di sini kita menggunakan T, waktu gitu ya, waktunya itu adalah tahunan, di sini ada 2016, 2017, dan seterusnya sampai 2021. Jadi ini hanya andaikan saja jumlah penduduknya seperti ini jumlahnya ya. Nah, kemudian waktu tahun ini saya misalkan dengan T gitu ya. T-nya itu dimulai dari tahun 2016, berarti di sini sebagai T0-nya ya. T0-nya untuk jumlah penduduknya sekitar 500 ya. Kemudian ketika 2017 berarti ini tahun pertama, kemudian tahun kedua, dan seterusnya sampai tahun ke-5 di sini. Nah, seperti itu. Oke, langsung saja saya akan mencari K-nya atau laju rata-ratanya. Saya ambil misalnya untuk 1 tahun populasi itu meningkat dengan laju rata-rata K, seperti itu. Jadi saya ambil untuk T-nya itu adalah 1. Saya ambil T-nya 1, kemudian saya masukkan ke solusi dari PD yang kita miliki ini karena kita menggunakan PD tersebut, sehingga PT-nya yang tadinya PT sama dengan P0 E pangkat KT sekarang berubah menjadi P1 sama dengan P0 E pangkat K dikali 1. P1 berarti ketika T-nya itu adalah 1. Itu nilainya adalah 600. Sama dengan P0. P0 berarti posisi ketika T-nya 0, jumlahnya adalah 500.
dikali E pangkat K dikali 1 berarti E pangkat K, seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita bisa menyederhanakan lagi, 600 dibagi dengan 500 sama dengan E pangkat K. Ini bisa saya coret. Jadi E pangkat K itu nilainya adalah 6/5. Nah, untuk mencari K-nya, kita ingat kembali. Nah, kita menggunakan len ya. Berarti kita lenkan, len E pangkat K sama dengan len 6/5. Len E pangkat K itu sama aja dengan K, gitu ya, sama dengan len 6/5. Nah, len 6/5 ini bisa kita menggunakan bantuan kalkulator ya. Setelah saya cari di kalkulator, ketemunya adalah 0,1823. Jadi di sini ketemu untuk nilai K-nya, atau selama 1 tahun populasi meningkat dengan laju rata-ratanya sekitar 0,1823. Jadi ini nilai K-nya sekitar 0,1823. Ini ketika saya mengambil T-nya 1. Nah, mungkin kalau misalnya mengambil T-nya 2, 3, atau yang lain, itu mungkin akan berbeda nilainya, seperti itu ya. Nah, di sini karena saya mengambil selama 1 tahun populasi, jadi saya mengambil T-nya 1, itu meningkat laju rata-ratanya adalah sekitar 0,1823 atau sekitar kalau kita prosentasekan menjadi 18,23% untuk laju rata-ratanya. Seperti itu. Nah, jadi dari sini ketika kita akan mencari K-nya, kita ambil T-nya, sesuaikan ya. Jadi di sini saya mengambil misalnya T-nya itu adalah 1, seperti itu. Nah, kemudian soal yang misalnya nomor 3B. Nomor 3B berarti kalau misalnya saya mencari P0, ya, P0 berarti tadi kan sudah sempat saya masukkan juga. P0 itu sama aja dengan P ketika posisinya adalah 0 di sini. Berarti ketika T-nya 0 itu P0 itu adalah nilainya 500 ya. Lanjut lagi, misalnya saya akan mencari nomor 3C. Nomor 3C misalnya saya akan mencari populasi di tahun 2026 misalnya. Nah, 2026 dari 2016 itu kan sekitar 10 tahun. Jadi intinya ketika saya akan mencari di tahun 2026 populasinya, berarti saya mencari P-nya ketika T-nya itu adalah 10. P-nya itu adalah 10. Itu nilainya berapa? Jumlah populasinya berapa ya? Ya, berarti kita cari P10 ya. P10 sama dengan kita gunakan solusi dari PD yang kita miliki di sini karena kita menggunakan PD yang di sini ya. Sehingga kita masukkan P0. P0 itu tadi adalah 500 dikali E pangkat K dikali dengan T. T-nya itu adalah 10, berarti K kali 10. Nah, tadi kita sudah mendapatkan ketika T-nya 1, saya menggunakan laju rata-rata yang T-nya 1, itu ketemunya adalah 18,23. Jadi saya masukkan saja di sini 500 dikali E pangkat 18,23. Ini dikali dengan 10. Jadi 500 dikali E pangkat ini persen ya, persentase, ini tadi masih persentase, sehingga ketemunya adalah 1 ya, 1,823. Nah, kemudian
Saya lanjutkan lagi untuk menghitungnya. E pangkat 1,823 ini juga kita bisa menggunakan bantuan kalkulator lagi ya. Setelah saya cari, ketemunya adalah sekitar 6,1904 ya, sekitar 6,1904. Kemudian dikalikan dengan 500 itu ketemunya menjadi sekitar 3005,2009 atau bisa sekitar 3095 seperti itu. Nah, ini adalah P10 ya. Jadi jumlah populasi di tahun 2026 itu adalah sekitar 3095 seperti itu. Nah, oke teman-teman, ini adalah video yang ketiga yang membahas tentang pertumbuhan populasi dengan menggunakan persamaan diferensial di sini untuk mencari K-nya, mencari P0-nya, kemudian untuk mencari jumlah populasinya, seperti itu. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Saya cukupkan terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin tadi ada suara dari luar masuk ke dalam video. Mohon maaf dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.